Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bookbus. Kali ini di video kolektor komik, tepatnya di segmen ngobrol santuy. Kali ini Bang Dar bakalan ngomongin tentang dunia komik Naruto ya. Moga aja nanti durasinya nggak terlalu lama. Tapi kalau nanti akhirnya terlalu lama karena Bang Dar ngomongin terlalu banyak hal, ya udah mohon dimaafin atau mohon dimengerti ya. Dan semoga aja teman-teman semua bisa nonton videonya sampai habis, biar nggak setengah-setengah dapat informasinya dan biar nggak terjadi miss gitu ya teman-teman semua. Oke, sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookbus, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Bookbus. Oke, langsung aja kita mulai videonya. So well, kali ini Bang Dar bakalan mulai dari 10 poin gitu ya. Bakalan ada 10 poin yang Bang Dar omongin di edisi ngobrolin komik Naruto ini. Ini udah Bang Dar catat ya, biar nggak terlalu kesana-sana ngebahasnya. Nantinya Bang Dar bakalan ngomongin 10 poin. Yang pertama, ada berapa volume dari komik Naruto. Yang kedua, apakah ada volume dari komik Naruto yang langka. Nomor 3 adalah Naruto yang terbit di Indonesia itu selain dari versi cerita canonnya, itu tuh apakah ada komik-komik pendukung lain dari Naruto. Yang nomor keempat adalah kenapa Naruto lebih murah ya. Kemudian nomor 5, kenapa stok Naruto di marketplace ini tuh lumayan banyak, masih lumayan banyak stoknya daripada komik Bleach maupun komik One Piece ya, dari The Big Three ini. Apalagi One Piece sekarang statusnya masih ongoing ya, masih lanjut, tapi Naruto di luar sana kenapa masih banyak gitu stoknya teman-teman semua. Kemudian selanjutnya adalah kenapa Naruto ada bajakannya ya, dan selanjutnya bagaimana cerita tentang Naruto, kemudian bagaimana Naruto bisa asik ceritanya dan bisa asik diikuti ceritanya, kemudian apakah ada cerita dari Naruto yang kerasa kayak membosankan, dan yang terakhir adalah kenapa Boruto tidak sebagus Naruto ya. Kira-kira nanti Bang Dar bakalan ngomongin tentang 10 poin itu tadi teman-teman semua. Oke, kita mulai dari poin pertama ya teman-teman semua. Ada berapakah komik Naruto gitu. Seperti yang kalian tahu, ya, kalau yang udah tahu pasti udah langsung paham ya. Komik Naruto itu tuh totalnya ada 72 volume ya teman-teman semua. Bener nggak sih? Ya, betul ya teman-teman semua, ada 72 volume. Seperti yang kalian tahu, komik Naruto untuk versi Jepang maupun versi Indonesianya yang masih edisi awal gitu ya. Edisi awal itu masih belum dibuat di bundle gitu ya. Soalnya kan kalau di Jepang sana biasanya ada yang pocket edition ya. Ada yang 2-in-1, 3-in-1, pokoknya yang masih edisi paling lama, paling awal gitu. Totalnya ada 72 volume ya teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua yang mau koleksi itu tuh memang ini adalah sesuatu komik yang memang lumayan berat untuk nyarinya. Jadi buat kalian yang mungkin mutusin hari-hari ini atau waktu-waktu ini tuh mau mutusin buat koleksi komik Naruto dan pengen baca-baca komik Naruto ya, saran Bang Dar lebih baik belinya secara set aja gitu ya. Kenapa Bang Dar ngomongin secara set? Karena kalau kalian belinya cabutan, walaupun di luar sana tuh banyak banget komik Naruto yang dijual dengan harga-harga murah, nantinya ketika kalian udah ngedapatin lumayan banyak komik Naruto secara cabutan dengan harga murah, ending-endingnya nanti kalian harus kesusahan dan harus pusing karena nggak ngedapatin volume Naruto yang langka gitu teman-teman semua ya. Jadi ya memang dari 72 volume ini tuh kalau kalian memang niat banget tapi budgetnya pas-pasan ya, paling nggak kalau kalian targetnya adalah beli komik set ya nabung dulu gitu teman-teman semua ya. Nabung dulu, setelah itu langsung beli yang set aja. Apakah nanti tetap ada yang ngejual set Bang? Insya Allah akan selalu ada teman-teman semua. Akan selalu ada. Kalau kalian rajin buka marketplace gitu ya. Apalagi komik Naruto tuh dulu dijual dengan sangat banyak banget. Nggak mungkin kalau semua orang bakalan ngekolek komik Naruto tanpa ngejualnya. Pasti bakal ada waktunya ada yang ngejual komik Naruto gitu ya teman-teman semua ya. Berbeda dengan kalian yang mungkin mau ngolek komik sekitar 10 volume tamat, 12 tamat, 5 tamat, 3 tamat, 72 komik ini tuh sesuatu yang memang berat. Makanya seperti yang tadi Bang Dar omongin, lebih baik kalian beli komik Naruto secara set aja gitu ya. Oke, sekarang kita ngomongin ke poin kedua. Apakah ada komik Naruto volume-volume tertentu yang langka? Jawabannya ada ya.
Untuk kalian yang mungkin udah terlanjur, ya, kalau tadi Bang Dar ngomongin yang lagi mau kolek, sekarang Bang Dar ngomongin buat kalian yang udah terlanjur ya. Udah terlanjur kolek komik Naruto beberapa bulan ini, atau mungkin beberapa tahun ini, yang sampai sekarang masih belum nemu volume langkanya, ya pasti kalian juga agak kesel juga gitu teman-teman semua. Karena tentunya komik Naruto itu tuh langkanya katanya ya, walaupun Bang Dar sendiri pernah nyari, itu tuh langkanya malah di volume yang akhir-akhir gitu ya, volume 71, 72, 70, 71, 72 gitu teman-teman semua ya. Kalau ada yang langka lagi biasanya di volume-volume awal, kalau nggak salah volume 1 juga langka, volume 2 kalau nggak salah juga langka teman-teman semua. Untuk info lengkapnya seputar seluruh volume komik Naruto yang langka, nanti kalian bisa cek gitu di komentar di sini ya. Biasanya nanti ada teman-teman yang ngebantu. Dan udah pasti, Bang Dar juga minta bantuan teman-teman semua yang tahu tentang komik-komik langka Naruto di volume-volume tertentu. Silahkan nanti bantu teman-teman yang mau kolek biar bisa nambah wawasan ke kita semua ya. Di volume berapa aja. Kalau setahu Bang Dar sih cuma volume itu tadi ya teman-teman semua ya. Naruto yang terbit di Indonesia itu selain komik Naruto yang 1-72 ini tuh apakah ada lagi ya Bang Dar? Oke. Kalau untuk Naruto yang terbit di Indonesia kan memang ada 72 volume ya. Bang Dar beberapa waktu lalu pernah jelasin juga walaupun nggak secara rinci ya. Memang ada komik Naruto selain Naruto yang edisi ini yang 72 tamat. Ada Naruto lagi yang namanya Naruto Side Story ya teman-teman semua. Nah, Naruto Side Story ini tuh juga ukurannya sama cetakannya hampir sama dengan yang Naruto biasa ya. Ini Naruto Side Story ini tuh di luar cerita dari komik Naruto yang 1-72 ya. Dan bisa dibilang ini bisa jadi kayak jembatannya menuju Boruto gitu teman-teman semua. Karena ceritanya melanjutkan kisah Naruto itu tadi ya. Ketika udah ada sesosok Boruto di situ ya. Walaupun ceritanya bukan ngebahas Boruto, tapi lebih ngebahas tentang seluk-beluk Sarada ya, anaknya Sasuke sama Sakura, apa anaknya Sasuke sama si Karin gitu teman-teman semua ya. Selain itu ada lagi komik Naruto official animation book ya. Ada 3 kalau nggak salah. Untuk official animation booknya tuh ada Secret Scroll of Fighting ya, kemudian ada Secret Scroll of Confrontation dan ada Secret Scroll of Soldier. Jadi ada 3. Kemudian ada 2 lagi ya, yang Hidden Seipu Emaki dan Hidden apa ya namanya? Hidden Doga Emaki. Berarti ada 5. Ada 5 ya untuk official dari Naruto. Selain itu ada spin-off-nya. Spin-off-nya Bang Dar udah jelasin ada 2 komik Sasuke dan ada 7 komik Rock Lee ya. Dan selain itu masih ada lagi komik Naruto yang khusus mengadaptasi cerita dari animenya ya. Bukan animenya sih, official movie kalau nggak salah. Jadi dari cerita movie di Naruto ya, cerita movie kan biasanya di luar dari cerita canon Naruto ya. Tapi itu diadaptasi ke dalam komik gitu ya. Wah, sampai serepot itu Bang Dar. Ya memang bukan hanya repot ya. Karena Naruto tuh memang dulu sangat terkenal banget di Jepang sana maupun di Indonesia. Makanya sampai anime di luar cerita canon pun diadaptasi ke dalam komik gitu teman-teman semua. Dan selain itu juga banyak banget light novelnya. Mungkin bisa dibilang dari seluruh manga yang ada di Indonesia tuh yang paling banyak light novelnya itu kalau nggak salah tuh Naruto ya teman-teman semua. Nah setelah itu untuk pertanyaan keempat atau poin keempat, kenapa komik Naruto lebih murah? Nah pertanyaan ini tuh sempat diajukan sama teman-teman semua waktu Bang Dar live kemarin ya. Kenapa komik Naruto lebih murah? Nah, kali ini Bang Dar bakalan ngulas lagi. Kenapa komik Naruto lebih murah? Alasannya gini. Komik Naruto itu ya memang adalah the big three dari One Piece, Bleach, nama Naruto ya. Di Jepang sana memang terkenal. Termasuk di Indonesianya pun juga terkenal banget gitu loh teman-teman semua. Dan saat itu tuh dari ketiga komik ini ya, yang cetakannya paling banyak sendiri kalau nggak salah ya. Dan sering banget mejeng di rak Gramedia, itu tuh adalah Naruto ini gitu loh teman-teman semua ya. Jadi ya wajar saja kalau harganya lebih murah, karena mungkin loh ya, stoknya itu dulu di Gramedia banyak, kemudian setelah Naruto tamat pun
stok yang ada di marketplace di luar Gramedia yang udah nyebar gitu tuh juga masih banyak yang belum kejual gitu loh teman-teman semua. Dan itu tuh kalau kita hubungin dengan volume yang langka tadi itu kan nyambung gitu loh. Nyambungnya gini. Kalau nggak salah, komik Naruto itu yang memang langka itu kan di volume akhir-akhir ya, sama yang di volume awal. Oke, kalau yang di volume awal wajar aja langka, soalnya itu komik pertama yang dicetak oleh Alex Media Komputindo dulu banget ya. Dan kalau memang nggak dicetul atau mungkin cetul ya mungkin banyak yang ngecari kan. Semua orang pasti kan mencari kalau pengen ngebaca sesuatu kan tetap dari awalnya dulu. Kemudian kenapa yang terakhir-terakhir menuju tamatnya juga langka? Biasanya kalau komik udah mulai atau menuju tamat itu tuh kan kayak pertaruhan gitu teman-teman semua. Pertaruhnya gini. Kalau komik Naruto itu tamat di volume 72, sedangkan komiknya katakanlah lagi jalan separuh ya. Nah, ketika Alex Media lagi cetul apapun tuh ya enjoy aja gitu teman-teman semua. Enjoynya adalah tetap bakal ada yang beli karena ini statusnya komiknya masih separuh jalan dan masih panjang gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke volume 71, 72 menuju tamat, berarti kan nanti kalau ini volume 72-nya itu udah keluar, setelah orang-orang yang sering baca komik Naruto itu udah ngedapetin volume tamatnya, berarti kan wah ini udah kayaknya nanti udah nggak bakalan ada lagi nih yang beli komik Naruto. Kecuali mereka para pembeli-pembeli baru gitu kan teman-teman semua. Abi, jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu ya, turun ya. Nah, nggak boleh ya, nanti jatuh ya. Nanti nggak patah ya. Oke? Oke? Kalau mau pinjem komik aja dibaca sana. Jangan naik-naik sini ya. Ya, pinter. Apa? Mau pedang-pedang. Ini. Ya? Yang api. Ini. Enggak yang api, yang Rengokusan. Oh, Rengokusan. Yang Rengokusan itu yang mana ya? Nih, yang Rengokusan. Nah. Api juga yang mana, Api? Api yang Inosuke, bukan? Yang Zenitsu. Yang ini Zenitsu. Nah. Oke, lanjut teman-teman semua ya. Mereka memang para penggemar anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba teman-teman semua ya. Oke, lanjut tadi sampai mana? Sampai kenapa komik Naruto lebih murah ya? Iya. Naruto lebih murah. Nah, tadi lanjut ya. Ketika komik Naruto itu udah mencapai volume menuju tamat gitu tadi ya. Berarti kan kolektor Naruto udah beli komik Naruto yang terakhir kan. Berarti kan nggak mungkin mereka beli lagi nih. Nah, kecuali sekarang tinggal nunggu para pembaca-pembaca yang lagi mau koleksi komik Naruto teman-teman semua ya. Nah, di sini kan berarti pembeli kalau dulu sebelum yang tamat ini tuh keluar, katakanlah kita sebagai toko buku itu kayak bisa menjagain atau bisa memastikan bahwa akan ada pembeli dari kolektor Naruto, ada pembeli yang lagi mengenal Naruto, dan ada pembeli yang bejo-bejo. Entah itu tuh ke Gramet atau ke toko buku ngawur gitu ya. Tapi setelah yang volume terakhir ini tamat, dan yang tamat ini tuh udah dibeli kolektor Naruto, otomatis konsumen kita itu kan tinggal dua orang kan. Tinggal orang yang nyari Naruto baru-baru ini sama orang yang beli Naruto karena bejo atau ngawur gitu ya. Berarti udah kehilangan satu konsumen yang pasti itu tadi kan teman-teman semua. Dan sekarang toko buku ini kan setiap saat, setiap minggu kan komik itu terbit. Nggak selamanya komik Naruto ini tuh bakal mejeng di Gramedia terus. Apalagi statusnya udah tamat. Pasti akan ada waktunya komik yang ada di Gramedia ini yang udah tamat itu bakalan lengser dari rak Gramedia ya. Walaupun itu udah the big three sekalipun. Kalau udah tamat ya pasti bakal dipindahin atau dibuang lah, katakanlah ya, dari Gramedia, entah dijual kemana gitu teman-teman semua ya. Pada akhirnya ya itu ketika orang-orang yang mau mencari Naruto di Gramedia udah nggak bakal ada lagi gitu ya. Nah, karena komik Naruto yang akhir-akhir tadi itu udah dibeli sama kolektor, dan biasanya kalau belajar dari pengalaman ya, udah keluar yang tamatnya itu tadi ya, biasanya orang-orang
atau mungkin penerbit sendiri kalau nyetak yang volume-volume akhir itu mungkin kayak nggak sebanyak volume-volume sebelumnya gitu ya teman-teman semua. Makanya kadang kalau ada komik yang langka di volume-volume tertentu tapi komiknya udah menjelang tamat, penerbit itu kayak deg-degan juga gitu teman-teman semua. Takutnya nanti kita udah cetul yang volume tertentu tadi, kalau komiknya udah tamat udah nggak ada yang cari lagi gitu ya teman-teman semua. Nah lanjut ya, yang poin ke berapa nih? 5 ya. Kenapa stok Naruto banyak? Ya itu tadi, sesuai yang tadi Bang Dar jelasin. Karena dulu adalah komik yang viral di Indonesia, karena juga alasannya ya, udah Bang Dar jelasin juga sih di live kemarin. Kalau The Big Three ini ya, Bleach itu tuh dulu animasinya di TV cuma separuh jalan gitu ya. Setelah itu kayak nggak diterusin. Waktu itu Bang Dar nontonnya di hari Minggu. Untuk One Piece itu udah ada animenya dari dulu di TV. Tapi juga sempat berhenti dan kalau nggak salah nggak diterusin lagi. Terakhir Bang Dar nonton yang One Piece itu dulu di Arch Water 7 kalau nggak salah. Franky udah ada. Tapi kayaknya belum sampai di Brook gitu ya. Kemudian yang paling konsisten ya, walaupun diulang-ulang gitu ya, itu adalah Naruto teman-teman semua. Pada waktu itu tuh Naruto tayang di Global TV ya, di Global TV, dan itu pertama kalinya Bang Dar seneng sama Naruto gitu teman-teman semua. Global TV itu udah konsisten nayangin Naruto, walaupun setelah itu kemudian diulangi lagi kalau nggak salah ya. Setelah itu diulangi lagi, kemudian pada akhirnya udah masuk ke Naruto yang Shippuden, akhirnya pindah ke Indosiar atau apa ya, Bang Dar lupa gitu ya. Nah, jadi penerbit ini tuh selain didukung dari komiknya yang viral di Jepang dan viral di Indonesia, didukung dengan animo masyarakat yang sebenarnya nggak tahu tentang dunia komik, karena mereka cuma nonton di TV aja, saking viralnya saat itu, akhirnya banyak orang-orang yang cari-cari ke Gramedia buat nyari komik Naruto ya, karena penasaran dengan lanjutan ceritanya. Kenapa penasaran? Karena mereka nggak puas dengan nonton di TV yang diulang-ulang, kemudian nggak dilanjut-lanjut. Ya lebih baik mereka nyari di komiknya aja yang jauh-jauh lebih maju jalan ceritanya gitu teman-teman semua ya. Makanya penerbit beranilah nyetok atau nyetak komik Naruto dengan volume yang banyak banget atau jumlah yang banyak banget gitu teman-teman semua. Tapi ya kembali lagi efeknya setelah komik Naruto itu tamat, kemudian kan mulai nggak banyak kan peminat Naruto dan mau nggak mau komiknya harus dilengserin dari Gramedia, di rak gitu ya. Akhirnya nyebar entah dijual dengan harga murah atau dan lain-lain. Makanya di marketplace sampai sekarang masih banyak banget komik Naruto ya teman-teman semua. Dan itu juga jadi penyebab saking banyaknya komik Naruto yang ada di marketplace juga jadi penyebab komik Naruto lebih murah. Selain itu, ini juga jadi masuk ke poin ke-6 ya teman-teman semua. Kenapa Naruto ada bajakannya? Nah, ini Bang Dar sambungin sekalian. Saking banyaknya tadi itu bukan hanya dari penerbit dan bukan hanya dari animo masyarakat tadi ya, karena ada bajakannya juga. Bajakannya ini pun juga terjadi karena viralnya Naruto saat itu gitu teman-teman semua. Dan bahkan menurut Bang Dar, komik Naruto ini tuh adalah salah satu komik, bukan salah satu ya, memang mungkin satu-satunya komik yang paling banyak bajakannya ya. Bajakannya tuh bukan bajakan ngawur tuh enggak, tapi bajakannya bener-bener dibikin mirip kayak versi LX Media Komputindo ya. Bedanya, untuk versi bajakan ini tuh sebenarnya kalau kita bahas bakalan ketahuan banyaknya perbedaan gitu ya. Yang paling jelas dan paling ketahuan banget itu sebenarnya sebelum kita buka komiknya ya, paling jelas itu dari covernya teman-teman semua. Kalau komik Naruto yang asli, original, ini tuh covernya pakai cover jenis Dove. Jenis yang modelnya tuh nggak meling-meling gitu ya. Yang terkesan kayak elegan gitu ya. Bukan elegan sih, yang terkesan kayak apa ya? Pokoknya nggak glossy lah. Sedangkan komik yang bajakan itu covernya pakai jenis cover glossy. Jadi dari sini kita belum buka komiknya tuh sebenarnya kita udah tahu kalau ini komik bajakan atau bukan gitu ya. Makanya Bang Dar sering kali ngomong ketika Bang Dar review komik, ngapain sih Bang Dar harus ngupas review komik itu bukan hanya di ceritanya aja, sampai covernya Bang Dar review dan lain-lain, biar kalian itu tahu gitu loh teman-teman semua, bahwa komik ini tuh covernya pakai ini gitu loh. Jadi kalau suatu hari teman-teman semua nemu komik yang di luar review Bang Dar kok bentuknya beda, kalian bisa tanya ke Bang Dar atau kalian paling nggak bisa nyimpulin sendiri, wah ini kayaknya komik palsu deh gitu loh ya. Makanya cover itu penting banget gitu ya. Nah,
Selain itu, selain dari covernya, isinya pun juga beda gitu teman-teman semua. Bahkan ukurannya pun juga jadinya seperti ini. Karena komik Bang Dar yang di sini tuh sebagian masih ada yang bajakan ya. Bang Dar belum nyari sampai sekarang dan memang belum niat nyari gitu ya. Bahkan beberapa ada yang udah ada ini tuh cuma dikasih Bang Dar dari Bang Tama sama Bang Manjaha Mangga gitu ya. Dan untuk yang versi asli tuh kalau ditata di rak seperti ini tuh konsisten. Ukurannya sama. Tapi kalau yang bajakan itu ukurannya beda-beda gitu ya. Ada yang pendek, ada yang lebih tinggi gitu. Pokoknya hancur lah yang bajakan. Padahal dulu harga bajakan itu 10.000, kemudian harga yang asli itu cuma 11.000. Bayangin, cuma selisih 1.000 aja. Tapi orang-orang awam yang nggak tahu tentang dunia komik Naruto yang asli, akhirnya malah beli yang bajakan. Dan mereka kayak enjoy aja. Oh, ceritanya kayak gini ya. Padahal secara kualitas isinya pun beda. Cetakannya beda, warnanya beda teman-teman semua ya. Ya, begitulah teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya kenapa Naruto ada bajakannya, ya alasannya itu tadi teman-teman. Saking viralnya Naruto saat itu. Bahkan ketika Naruto udah tamat pun, Boruto ada, Boruto pun masih dibajak ya. Walaupun Bang Dar sendiri belum pegang komik Boruto yang versi bajakannya. Tapi Bang Dar pernah nemu, pernah lihat di Lazada. Tapi dia yang jual tuh ngejelasin gitu ya. Walaupun dia tidak ngejelasin secara gamblang tentang bajakannya, dia cuma nulis di deskripsi gini. Komik Boruto, non-Alex Media. Gitu. Nah, sebenarnya dari situ tuh kita udah dikasih tahu dong bahwa komik ini tuh bukan asli dari Alex Media. Itu mungkin bisa dibilang penjual bijak kali ya. Kalau yang penjual bohong-bohongan, biasanya mereka jual komik bajakan tapi nggak ngomong kalau itu komik bajakan gitu ya. Nah, untuk Boruto sendiri, ini covernya pakai yang UV spot ya. Jadi yang covernya gabungan atau kombinasi antara doff dan glossy. Nah, kalau yang Boruto yang palsu, Bang Dar belum tahu. Kalau nanti dicetak cuma dalam cetakan glossy ala-ala Naruto dulu, ya berarti udah langsung ketahuan gitu ya. Makanya cetakan komik ini tuh semakin bagus covernya, semakin nyeleneh covernya, semakin elegan cetakannya, itu juga semakin susah buat ditiru gitu teman-teman semua ya. Jadi bisa ngebantu kalian semua atau pembaca awam yang mungkin lagi mau kolek suatu komik gitu teman-teman semua ya. Oke? Nah, di poin ketujuh, bagaimana cerita tentang Naruto? Oke. Kalau untuk cerita Naruto tuh mungkin Bang Dar nggak bakalan ngupas terlalu banyak ya, karena menurut Bang Dar kalian semua pasti udah tahu dong cerita tentang Naruto kayak gimana gitu ya. Bang Dar singgung sedikit aja ya. Sebenarnya cerita Naruto itu cuma tentang seorang shinobi ya, atau seorang ninja di Konoha yang bercita-cita jadi Hokage. Intinya kayak gitu ya. Dan dia anak yatim piatu gitu ya, yang di tubuhnya tuh ada seekor monster bernama Kyuubi. Di sisi lain dia tuh harus bisa bertarung dan mengendalikan monster itu. Di sisi lain dia juga kayak apa ya, kayak drama anak-anak remaja di mana dia tuh kayak harus berselisih dengan temannya yang bernama Sasuke itu kan teman-teman semua ya. Ya intinya dia bercita-cita pengen jadi Hokage ya. Hokage adalah pemimpin di desa itu. Inti ceritanya kayak gitu. Bang Dar nggak usah jelasin ya. Oke ya. Kemudian bagaimana Naruto bisa asik ceritanya? Ini versi Bang Dar ya. Jadi salah satu alasan kenapa komik manga ya, atau komik manga ya, sampai sekarang itu menurut Bang Dar masih layak banget dan patut diapresiasi ceritanya, karena komik manga itu tuh kalau berhubungan dengan cerita, mereka tuh mangaka atau yang penulis di sana tuh masih bisa dalam tahap batas, tapi masih bisa juga keluar batas gitu ya. Maksudnya gimana Bang Dar? Mereka sebenarnya penceritanya tuh cuma tentang dunia yang ada di Jepang ya. Di sisi lain mereka itu kayak mengekspos kebudayaan di Jepang atau sesuatu yang ada di Jepang tentang dunia ninja, shinobi. Nah, gitu ya. Jadi mereka mengenalkan tentang apa yang ada di Jepang ke kita, tapi mereka nggak kuno ya, nggak cuma sebatas tentang dunia ninja ala dulu aja. Bayangin kalau Masashi Kishimoto menceritakan tentang dunia ninja yang versi asli originalnya di Jepang dulu.
Kira-kira kalian bakalan tertarik nggak sama Naruto? Dimana ninja itu cuma ninja, shinobi cuma shinobi gitu aja. Tapi karena dikemas ya, dikemas dengan kayak ada hewan-hewan mitologinya ya, ada Kyuubi, ada kekuatan supernaturalnya, ada komedinya, kemudian ada anggota Akatsuki-nya, dan ada ketua Akatsuki yang ceritanya tuh bener-bener sebenarnya keluar jalur ya dari dunia ninja tapi itu tadi ya. Tapi masih bisa diikuti gitu teman-teman semua. Nah, itu juga jadi hal yang mungkin patut buat diapresiasi sama kita ya. Sedangkan kalau kebanyakan kreator-kreator kita di Indonesia tuh kalau bikin cerita apa ya, tentang sesuatu yang berhubungan tentang sejarah atau berhubungan tentang sesuatu yang ada di Indonesia, mentok-mentoknya tuh cuma di situ-situ aja, nggak bisa keluar lagi gitu ya. Soalnya juga Bang Dar menyadari kalau nanti keluar dikit gitu ya, nanti banyak yang protes gitu. Beda lagi kalau mereka yang ada di Indonesia bikin cerita di luar cerita sejarah. Katakanlah cerita lucu lah yang banyak digandrungi orang atau drama cinta gitu ya. Karena kalau mereka ngambilnya di ranah yang tadi Bang Dar sebutin, ngupas-ngupas atau mengulik-ngulik tentang sejarah Indonesia kayak dan lain-lain kayak, ya itu tadi, kalau agak dilencengin dikit, bukan dilencengin ya, ditambah-tambahin dikit, nanti banyak yang protes. Belum lagi peminatnya juga sedikit gitu kan teman-teman semua. Nah, tadi kenapa ya cerita Naruto bisa asik? Kalau versi Bang Dar sendiri, selain dari bab yang tadi Bang Dar jelasin, Naruto itu bagian asiknya adalah ketika Bang Dar nonton tuh, itu ada sosok anak-anak yang sebenarnya nggak bisa apa-apa, tapi ada perjuangannya gitu ya. Jadi ada step by step, tapi dia tuh mempunyai sosok monster. Di sisi lain ketika step by stepnya tuh kayak nggak jalan, monsternya itu keluar gitu kan. Kemudian setiap tokoh yang ada di komik Naruto tuh diperkenalkan secara rinci karakter-karakternya. Shikamaru, orang yang cerdas gitu ya. Kemudian Choji, gendut. Kemudian Kiba, yang dia memiliki seekor anjing. Kemudian Shino Aburame, pengguna serangga ya. Ada lagi Sasuke yang biasanya dulu identik dengan Sharingan, dan Chidori, Sakura yang menggunakan kekuatan tangan, Sanaro ya. Ada Rock Lee yang pakai taijutsu, Kakashi si ninja peniru, dan lain-lain. Jadi asiknya dari komik Naruto dulu itu adalah si Masashi Kishimoto itu bisa menjelaskan setiap detail karakter-karakternya, yang satu karakter itu bisa mempunyai ciri khas yang bahkan bisa masuk ke pikiran dan hati para pembaca gitu. Pembaca tuh bisa jadi hafal, oh karakter ini kekuatannya ini, karakter ini kekuatannya ini. Jadi berhasil tujuan Masashi Kishimoto buat mengenalkan karakter-karakternya. Dan setiap fight yang ada di situ tuh bukan hanya fight gelut-gelut kalah, fight gelut-gelut bar, itu enggak ya. Jadi fight-nya tuh kayak ada teka-tekinya. Ketika Shikamaru harus melawan Kakuzu dan Hidan, ada PR-nya ya. Ini caranya gimana sih membunuh mereka yang pakai 5 jantung, yang satu nggak bisa mati. Jadi pembaca tuh juga dipaksa buat berpikir untuk memecahkan misteri gitu teman-teman semua. Jadi ceritanya tuh nggak buru-buru buat diklimakin nggak, tapi dinikmatin aja gitu loh teman-teman semua. Ketika mereka waktu kecil ya, ketika timnya teman-temannya Naruto mengejar Sasuke melawan anak buahnya Orochimaru ya. Setiap orang yang fight di situ tuh harus memecahkan misterinya sendiri-sendiri gitu. Dan itu berjalan hingga ke Naruto Shippuden tapi tengah-tengahan gitu teman-teman semua. Dan itu yang menurut Bang Dar ceritanya menarik. Jadi ceritanya nggak terlalu dicepet-cepetin ya, dibikin santai aja. Tapi banyak ada komedinya, kemudian ada misteri-misterinya gitu teman-teman semua ya. Nah, kemudian di poin ke-6, apa ada cerita yang tidak asik atau cerita yang sedikit membosankan? Nah, ini yang Bang Dar mungkin mau omongin ya. Kenapa tadi Bang Dar ngomongin kok ceritanya Shippuden sampai setengah jalan? Karena Naruto ketika udah dewasa ya, kalau di anime Naruto Shippuden ya. Kalau di komik sih cuma Naruto gitu aja. Naruto dewasa tuh masuknya di volume 28 ya. Karena di volume 26 Naruto perang melawan Sasuke atau gelut lawan Sasuke ya. 27 adalah komik set story gitu teman-teman. Set story yang menceritakan tentang kehidupan Kakashi, dan dari situ dulu sebenarnya Masashi Kishimoto kayak udah ketahuan ya bedanya. Makanya dulu juga Bang Dar bilang
volume Naruto 27 tuh mirip-mirip kayak komik One Piece di volume 60. Ketika sebelum time skip ya, sebelum karakter ini tuh dijadiin dewasa, ada bagian yang menceritakan tentang kisahnya dulu. Bedanya, kalau di Masashi Kishimoto itu Sabo yang dulu dimatikan jelas-jelas nanti bakal dihidupin ya. Banyak orang yang menduga-duga. Dan itu cuma kayak jadi karakter yang nggak terlalu penting ya, si Sabo ya. Tapi kalau di Naruto ini tuh, temennya Kakashi, si Obito itu udah ketahuan nih, bahwa ini nanti pasti bakal hidup lagi. Dan dia jadi sosok penting gitu ya, di anggota Akatsuki. Makanya juga ceritanya, waduh ini kayak udah dibocorin gitu ya. Tapi itu nggak jadi masalah sih. Yang jadi masalah menurut Bang Dar sendiri adalah cerita menjelang tamatnya Naruto gitu teman-teman semua. Bang Dar masih bisa menikmati ketika Sasuke mentransplantasikan ya, Itachi mentransplantasikan matanya ke Sasuke. Di situ tuh ceritanya masih bisa oke lah, bisa enak gitu ya. Tapi ketika masuk perang dunia shinobi ini tuh perangnya tuh udah mulai kesana kemari gitu ya, dan udah kayak mulai nggak fokus gitu teman-teman semua. Jadi hal enak yang kita baca sebelum-sebelumnya, di mana ada misteri kayak apa kayak itu tuh di situ udah kayak mulai dihilangin. Ceritanya bener-bener diklimakin gitu ya. Ya memang namanya juga mau tamat ya harus diklimakin gitu ya. Cuma rasanya tuh kayak kecepetan gitu teman-teman semua ya. Rasanya tuh kayak bener-bener kayak mirip Bleach ketika mau ditamatin gitu teman-teman semuanya. Walaupun di Naruto tuh masih bisa enak lah. Nggak separah yang Bleach ceritanya tamatnya. Dan Bang Dar rasa ketika Naruto mulai menuju ke tamat gitu ya. Di volume berapa ya? Di volume 66 lah ya. Atau 60-an ke atas lah. Itu tuh mulai kayak rasanya agak kurang sreg gitu kalau Bang Dar bacanya teman-teman semua ya. Bener-bener kayak singkat banget. Apalagi ketika terakhir Naruto harus perang melawan Sasuke itu rasanya juga, oh gitu aja nih. Mungkin saat itu Masashi Kishimoto udah mikir bakalan ada lanjutannya di Boruto gitu teman-teman semua ya. Oke, poin terakhir ya, yang terakhir, kenapa Boruto tidak sebagus Naruto gitu ya. Ini Bang Dar yang ngomong, tapi Bang Dar juga survei, bukan survei sih ya. Banyak banget di dunia internet yang sering ngomong kayak gitu. Oke ya. Bang Dar sendiri juga merasa kayak gitu, tapi Bang Dar sih netral aja ya. Bang Dar coba jelasin aja, kalau kalian cocok dengan pendapat Bang Dar ya silahkan, kalau kalian tidak cocok ya silahkan. Kalau menyikapi hal ini ya, kalau Bang Dar pribadi ya, dari satu sisi. Kenapa cerita cerita Boruto tidak sebagus di Naruto? Alasannya gini teman-teman semua, seperti yang tadi Bang Dar ngomongin, cerita Naruto yang enjoy, yang enak itu adalah ketika ada karakter yang nggak tahu apa-apa, yang nggak bisa apa-apa, ada step by step-nya gitu ya. Sedangkan di Boruto nggak ada step by step-nya. Tiba-tiba langsung OP gitu. Tiba-tiba langsung overpower gitu teman-teman semua ya. Yang kedua, di Naruto itu setiap karakter itu dikenalin, dijelasin kemampuannya apa. Jadi pembaca itu bisa langsung secara tidak sengaja ya tertanam ke mindset mereka. Oh, ini karakter ini keren nih. Si Kamaru orangnya cerdas nih. Jurusnya tekniknya pakai yang pengikat bayangan. Orang tuh kayak punya karakternya masing-masing gitu ya. Sedangkan di Boruto nggak dijelasin kayak gitu. Tahu-tahu langsung perang gitu aja. Kemudian tahu-tahu singkat, tahu-tahu orang yang ada di situ OP semua gitu teman-teman semua. Ya memang sih ya. Kalau kita mau ngelanjutin Naruto, masa iya ini udah eranya Boruto, tapi kok masih ke bawah-bawah Naruto di mana ceritanya masih dunia ninja yang kayak gitu lagi. Mau nggak mau kan memang harus diupdate gitu ya. Harus pakai yang alat ninja apalah gitulah yang di awal-awal chapter Boruto muncul gitu teman-teman semua ya. Pakai alat-alat ninja yang nggak pakai jurus, kayak pakai peralatan gitu ya teman-teman semua ya. Ya memang harusnya kayak gitu, cuma rasanya kayak agak kurang gitu ya. Apalagi ketika di awal banyak banget tokoh-tokoh yang tiba-tiba udah langsung dihilangkan ya. Baru muncul tahu-tahu mati, muncul mati gitu teman-teman semua. Kalau untuk waktu-waktu ini sih Bang Dar menurut Bang Dar juga oke lah ya, udah mulai enak dibaca. Kalau yang awal-awal itu jujur kayak rasanya nggak nyaman gitu dibaca ya. Alasannya ya itu tadi teman-teman semua ya. Karena kayak terlalu dibikin over semua gitu loh teman-teman. Kalau sekarang setelah si Kawaki udah jadi bagian di Konoha, kemudian
si Boruto ini tuh terkena tekniknya. Itu siapa yang cewek ya? Bang Dar lupa. Yang kayak semua orang jadi lupa gitu ya. Jadi dibalik kehidupannya ini tuh kayak mulai udah asik gitu ya. Dan sebenarnya kita dari cerita Boruto tuh udah di spoiler sama si Masashi Kishimoto kan. Pada awalnya kan Boruto itu kan udah langsung gelut-gelut sama si Kawaki dalam wujud mereka yang udah gede ya. Tapi ceritanya kayak di flashbackin, bukan flashback sih ya. Ceritanya diundurin lagi ke masa kecil mereka. Dan ini kayaknya udah mulai ke dewasa lagi ya teman-teman semua. Kalau Bang Dar lihat jalan ceritanya sih mungkin juga nggak bakalan panjang sih cerita Boruto ini kemungkinan ya. Apalagi kita ngelihat tokoh-tokoh musuhnya juga cuma-cuma itu aja sih ya, nggak ada yang lain. Tapi kalau dulu kita baca Naruto tuh kita bisa dibikin terkagum-kagum dan penasaran dengan anggota Akatsuki ya. Dimana semua orang anggotanya Akatsuki itu benar-benar bikin penasaran kemampuannya apa. Apalagi ketika kita sudah lihat ketuanya gitu ya. Di dunia ninja atau di dunia shinobi yang di saat itu pakai pengikat kepala. Ketuanya pakai tindik-tindik. Keren banget waktu itu ya. Ketika Bang Dar pertama kali lihat Pain, itu tuh rasanya, wih, ketuanya mantep banget nih, gitu teman-teman semua ya. Oke? Kira-kira kayak gitu ya untuk bahasan kali ini di komik Naruto ya. Semoga bisa nambah wawasan ke teman-teman semua. Kalau untuk teman-teman semua yang mungkin penasaran dengan volume-volume Naruto, nanti coba Bang Dar liatin dikit nggak apa-apa ya. Kalau nggak juga nggak apa-apa ya. Karena Bang Dar yakin kalian pasti udah tau lah ya tentang dunia perkomikan Naruto. Beda dengan Bleach sama One Piece yang sebagian masih nggak tahu komiknya, covernya kayak gimana dan lain-lain. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jika kalian suka dengan konten semacam ini, silahkan like. Jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan, silahkan ngomong aja di kolom komentar. Gue Bang Dar, pamit dulu. Salam Books Lovers. Bye!